mungkin kalau takut ke rumah sakit ya, mungkin ke tempat dokter terdekat yang bisa untuk kontrol tekanan darah, atau mungkin di apotek yang juga bisa menyediakan fasilitas untuk mengontrol tekanan darah. Saya kira tetap saya lebih prefer untuk menyarankan pasien untuk tetap mengontrol tekanan darahnya, supaya nanti bisa diketahui apakah, karena tentu saja tadi ya, apakah dosisnya sudah mencukupi dengan kondisi tekanan darahnya tadi, karena seperti yang disampaikan oleh dokter juga bahwa kadang memang harus ditambah, bisa di double misalnya atau ditambah dan sebagainya, dan itu nggak bisa diketahui hanya dari awangan begitu ya, dari luar, ini tekanan darahnya sekian, kan nggak bisa. Sehingga memang itu saya kira menjadi hal yang penting untuk mengontrolkan tekanan darah untuk bisa melanjutkan pengobatannya, karena melanjutkan itu bisa berarti bisa diturunkan atau bisa dinaikkan disesuaikan dengan kondisi tekanan darahnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Dokter, moderator, ya, saya boleh menambahkan sedikit? Silakan dokter, silakan. Sejawat Hernawati, Ibu Hernawati, sebetulnya kita menganjurkan untuk pasien untuk memonitor tekanan darahnya sendiri di rumah. Itu berjalan di dunia saat ini. Dan itu kita sebut sebagai home blood pressure measurement. Kalau dia kaya dan dia bisa melakukan hal lain, maka ada yang disebut ambulatory blood pressure measurement. Jadi biasanya pasien-pasien yang kelas menengah ke atas, itu biasanya mereka tahu targetnya, dia tahu bagaimana memeriksakan tekanan darah di rumah. Sehingga dia hanya akan selalu melanjutkan obatnya sampai waktu tertentu yang dimana dia harus datang misalnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang lain. Jadi pasien itu bisa tetap melanjutkan obatnya tanpa harus datang ke dokter, tetapi mengontrol, memonitor tersendiri tekanan darahnya di rumah. Dan telemedicine biasanya dilakukan jika terjadi side effect. Jadi misalnya tiba-tiba dokter, saya tiba-tiba hari ini kok pusing, tekanan darah saya sekian, saya minum obat ini, itu telemedicine. Bukan untuk menentukan dia lanjut obat atau tidak. Jadi telemedicine tidak diperlukan untuk melanjutkan obatnya. Obat dilanjutkan terus, pasiennya disuruh mengontrol tekanan darahnya sendiri di rumah. Dan itu akan meningkatkan compliance dan adherence. Dokter, masalahnya kalau pasien tidak punya alat tekanan darah tadi, pengukur tekanan darah, mungkin caranya gimana dokter? Kalau misalnya dia nggak punya tekanan darah, dia harus datang. Memang harus punya ya dokter ya? Ya, harus, memang sarannya sih harus punya. Ya, ini adalah biasanya untuk pasien-pasien kelas menengah ke atas, makanya saya bilang. Kalau untuk pasien-pasien kelas menengah ke bawah, biasanya mereka tidak punya, sehingga mau tidak mau dia harus datang untuk mengontrol tekanan darahnya. Gitu. Dan biasanya pasien-pasien kelas menengah ke bawah, dia akan mendapatkan obatnya dari BPJS. Dia nggak akan beli sendiri atau ke apotek. Oke, jadi tetap kuncinya adalah mengkontrol tekanan darah ya. Jadi mau tidak mau harus tekanan darahnya harus dikontrol. Oke, terima kasih Prof dan Dokter. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Winanto dari Apoteker Eva. Apa ada hasil yang signifikan jika bisoprolol dikombinasikan dengan koten? Mengingat dalam program BPJS untuk pasien kronik non-stabil hanya bisoprolol saja yang masuk dalam program obat kronis non-stabil, tapi untuk koten oleh pemerintah tidak dimasukkan dalam program tersebut. Kemudian dari pertanyaan lanjutannya juga dari Apoteker Puput Ayu Perdana, apa parameter tap off dari bisoprolol? Saya nggak terlalu paham tentang koten. Bisa diterangkan, Prof? Apa itu koten? Ini kayaknya nama brand ya, brand name ya. Konten. Oke. Saya kira ini pasien yang pertanyaan ini adalah bisoprolol dikombinasikan dengan koten karena beta blocker tidak dikombinasikan dengan beta blocker lain. Kalau itu koten. Tetapi kalau misalnya bisoprolol koten itu adalah koten itu suatu ini dokter koenzim Q10. Koenzim Q10 ya. Koenzim Q10. Iya, oke. Koten itu koenzim Q itu adalah suplemen. Saya nggak peduli mau dikasih atau enggak. Karena dia suplemen, dia bukan obat. Jadi silakan. Pertanyaannya menjadi agak
agak menjadi sedikit membingungkan ya. Membingungkan karena konten tidak masuk dalam program tersebut. Seolah-olah konten itu harus diberikan pada pasien dengan hipertensi atau penyakit jantung. Itu tidak benar. Jadi mau dikasih konten, mau dikasih minyak ikan bersama dengan bisoprolol, it's all up to you karena itu adalah suplemen. Kemudian apa parameter tap off untuk dari bisoprolol? Bisoprolol tidak di tap off. Maksudnya dosisnya sedapat mungkin tidak dikurangi kecuali ada hal-hal klinis yang mengharuskan dosisnya dikurangi atau dihentikan. Nah, untuk dikurangi, yang saya tangkap ini pertanyaannya adalah kalau dihentikan langsung, kelihatannya Ibu Puput Ayu ini takut akan ada efek samping dari bisoprolol bisa dihentikan seketika, misalnya pasiennya minum bisoprolol hari ini, kemudian pasiennya mendapatkan asma akut, maka untuk dosis yang besok harinya dia bisa dihentikan segera. Jadi tidak ada harus di tap off menjadi dari 5 menjadi 2,5 menjadi 1,25 tidak. Tetapi kalau misalnya pasien itu memang direncanakan untuk dihentikan bisoprololnya, maka dia sebaiknya memang di tap off. Jadi dikurangi pelan-pelan untuk menghindari withdrawal. Withdrawal itu biasanya heart rate-nya akan naik, tekanan darahnya tiba-tiba naik, dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan akut, di mana kita harus menghentikan seketika, maka dia dihentikan seketika. Dalam keadaan direncanakan, dan saya tidak tahu keadaan klinis apa yang direncanakan untuk mengurangi dosis bisoprolol, maka itu harus kita lakukan tap off pelan-pelan. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Dr. Erwinanto. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin satu dari pertanyaan saya mungkin sudah terjawab mungkin sebelumnya, mungkin saya kurang lupa. Untuk pertanyaan untuk Prof. Zulis, jadi misal jika ada suatu pasien hipertensi yang sudah menggunakan bisoprolol dalam jangka waktu yang lama, apakah ada evaluasinya, apakah ini obatnya masih efek-efikasinya masih bagus atau tidak. Jadi apakah harus dicek dalam periode waktu tertentu, apakah dosisnya harus dinaikkan atau dikurangkan atau mesti diganti atau dan seterusnya gitu. Atau mungkin nanti Pak Dr. Erwinanto bisa bantu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira mungkin lebih tepat nanti dokter bisa menjawab. Tetapi mungkin saya kira harus dilihat konteksnya ya, karena tidak hanya sekedar bisoprolol dipakai. Bisoprolol kan bisa di beberapa kondisi. Apakah dia hipertensi tanpa komplikasi, ketika kemudian apakah dalam keadaan ada infak miokard, dan sehingga parameternya kan akan berbeda-beda. Itu yang saya kira tentunya akan disesuaikan dengan penggunaannya. Jadi tidak semata-mata bisoprololnya saja, tetapi saya kira overall dari keadaan pasiennya yang harus diamati, dan itu markernya atau surrogate markernya itu akan berbeda-beda terhadap setiap keadaan. Gitu ya dokter. Dokter bisa menambahkan. Ya. Untuk hipertensi itu agak sulit untuk menyatakan apakah bisoprololnya itu efektif atau tidak, karena seperti yang saya katakan tadi, pada hipertensi itu rata-rata pasien mendapatkan 2-3 obat bersamaan. Sehingga ketika tidak turun, saya tidak bisa tahu bahwa itu efek dari obat A, B, atau C. Oke. Jadi itu art dari dokternya yang harus menyelesaikan itu. Entah itu dosisnya dinaikkan atau diganti obatnya dan sebagainya. Sementara itu untuk keadaan di mana kita menggunakan parameter dosis, itu kita hanya percaya pada dosis itu. Jadi kalau ini saya nggak tahu arah pertanyaannya, itu jangan-jangan pertanyaannya adalah apakah saya perlu memeriksakan bioavailability dan bioequivalent pada seorang pasien secara rutin. Saya rasa itu tidak akan dilakukan. Jadi kita hanya melihat dosis. Kalau dosisnya sudah tepat untuk endpoint mortalitas dan morbiditas, maka itu sudah cukup. Ya, terima kasih dokter dan Prof. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir untuk Prof. Erwinanto dari Apoteker Nurul Kamila Sadli. Saya ingin bertanya apa pertimbangan dan kondisi gagal jantung seperti apa menggunakan salah satu terapi bisoprolol atau carvedilol atau metoprolol. Pertama kali saya ingin menyatakan bahwa saya belum profesor.